Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Apa kabar pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada? Semoga para pemirsa senantiasa dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Dewi Umaroh dalam acara Tarjih Menjawab selama 30 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini bersama saya telah hadir narasumber yang akan membersamai kita. Beliau adalah Dr. Ruslan Faryadi, SAG MSI. Beliau adalah Sekretaris Divisi Kaderisasi dan Organisasi Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah selalu sehat. Alhamdulillah Ustaz. Semoga Ustazahnya juga sehat ya. Amin, amin Ustaz. Baik pemirsa Tarjih Menjawab yang berbahagia, pada edisi kali ini kita akan berbincang-bincang tentang fikih air bersama Dr. Ruslan Faryadi. Sebagai pengantar Ustadz, barangkali bisa dijelaskan apa itu fikih air dan mengapa Muhammadiyah memilih istilah fikih dalam membahas mengenai air ini Ustadz? Ya, ini memang sangat menarik sekali ya. Kebetulan saya juga terlibat sebagai tim dalam menulis fikih air ini. Jadi selama ini kita memahami fikih itu bukan sekedar hukum taklifi ya, yang hanya halal, haram, wajib, mubah, makruh. Tetapi seperangkat nilai, norma, dan hukum Islam yang terdiri dari norma berjenjang itu. Mulai dari asas dasarnya ya, yaitu al-qiyam al-asasiyahnya, kemudian nilai-nilai universalnya, al-usul al-kulliyah, sampai pada al-ahkam al-far'iyah, yaitu hukum-hukum normatif atau hukum-hukum taklifi itu. Dengan demikian, maka fikih air ini kita maknai sebagai pandangan Islam, baik menyangkut aspek teologisnya, akidahnya, hukumnya, bahkan etika yang terkait dengan pengelolaan air. Itulah fikih air. Ya. Oke, baik Ustadz. Kita lanjutkan. Nah, banyak sekali ayat Al-Quran yang menyebutkan mengenai air ini Ustadz. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam mengenai air ini Ustadz? Kalau kita membaca Al-Quran ya, tidak kurang dari 192 ayat itu. 192 ayat yang berbicara tentang air dengan berbagai definisinya, baik kata yambu, alma, al-matar dan sebagainya ya. Itu 192. Dalam tafsir itu seringkali dikemukakan ketika sesuatu itu disebutkan berkali-kali, apalagi dalam jumlah yang sangat banyak, maka ini menunjukkan betapa pentingnya, urgennya air itu bagi kelangsungan hidup makhluk. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk hidup itu. Maka Islam memandang atau pandangan Islam tentang air ini luar biasa. Pertama, Islam menempatkan air ini sebagai media dan fasilitas yang paling ideal untuk taharah. Misalnya ya. Ya. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, itu secara langsung juga menunjukkan tentang betapa air itu memiliki makna yang sangat penting dalam menjalin keharmonisan kita dengan Sang Pencipta. Kemudian dalam pandangan Islam juga menempatkan air itu sebagai, kalau kata orang, sumber kehidupan. Kenapa? Karena sekian persen, bahkan ada yang mengatakan 75-80% dalam tubuh kita ini, termasuk dalam tubuh makhluk hidup ini, terdiri dari unsur air. Maka dalam Quran itu dalam penggalanya dikatakan waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Maka wajar kalau kemudian air itu diposisikan sebagai sumber kehidupan. Bahkan dalam penelitian ilmiah, orang itu tidak akan bisa bertahan hidup sekalipun kebutuhan lainnya itu terpenuhi, misalnya makan tanpa minum. Tapi orang relatif lebih bisa eksis ketika terpenuhi urusan airnya itu. Tentu yang ideal ya dua-duanya terpenuhi ya, itu. Nah, kemudian yang lain, pandangan Islam meletakkan air ini sebagai konservasi alam. Yakhruju min, ya, macam-macam kan dalam Al-Qur'an. Di mana air itu diturunkan oleh Allah, kemudian flora dan fauna menjadi hidup, menjadi subur dan sebagainya. Itu Quran. Bahkan Al-Quran pun juga menjelaskan salah satu
urgensi dari air itu sebagai alat transportasi. Ya kan? Wal fulkil lati tajri fil bahr. Nah, maka alat transportasi air ini luar biasa pentingnya, apalagi kalau dalam konteks Indonesia kita sebagai negara kepulauan. Sebetapa hebatnya pun misalnya transportasi udara dan darat, kita masih membutuhkan ini. Belum lagi air itu dikategorikan oleh Al-Qur'an itu sebagai media untuk produksi. Nah, maka di situ banyak interpretasi terhadap ayat Al-Qur'an tentang fungsi ini. Dan dalam realitasnya air itu akhirnya kan memunculkan apa yang disebut PLTU ya. Pembangkit listrik tenaga uap, kemudian ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Yang tidak kalah pentingnya lagi, Al-Qur'an seringkali meminjam atau menggunakan air itu sebagai lambang keindahan, kemakmuran surgawi. Nah, maka ketika Al-Qur'an bicara tentang kenikmatan surga itu kan tajri min tahtihal anhar. Maka artinya dalam pandangan Islam bahwa kita harus menjadikan air ini sebagai anugerah Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya untuk kepentingan kita sebagai manusia tetapi bagi makhluk hidup. Maka orang yang mencemari air, baik itu apalagi kualitas air tercemari, banyak kita temukan dalam hadis Nabi. Maka di antara larangan Nabi itu kan tidak boleh buang kotoran di air yang tergenang misalnya kan. Itu juga memiliki korelasi dengan manfaat air sebagai sumber kehidupan, air sebagai alat transportasi, air sebagai media yang paling ideal untuk toharoh dan lain sebagainya. Itulah pandangan Islam tentang air itu. Baik Ustaz, banyak sekali ya tadi bagaimana manfaat air di dalam Islam itu sehingga ada sekitar berapa ayat tadi Ustaz? 192 ayat. 192 ayat disebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai air ini. Baik pemirsa, kita jeda sebentar Ustaz. Baik pemirsa, Tarjih menjawab. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam acara Tarjih menjawab. Masih bersama Dr. Ruslan Faryadi. Kita lanjutkan perbincangan kita Ustaz. Tadi sebelumnya sudah Ustaz sampaikan mengenai manfaat air dan salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup di muka bumi ini. Namun sayangnya kita manusia ya sebagai salah satu dari makhluk hidup itu sering sekali abai dan kurang bijaksana dalam menggunakan air ini. Nah Ustaz, sebenarnya bagaimana Islam mengajarkan tentang pengelolaan air Ustaz? Ya, terkait dengan fikih air dari aspek pengelolaan ya, itu kita berdasarkan 3 norma berjenjang itu, maka ada 6 nilai-nilai dasar yang harus menjadi tolok ukur, menjadi perhatian dalam mengelola air itu. Pertama, nilai dasar yang tidak kalah pentingnya dan ini menjadi pondasi adalah nilai tauhid. Nah, nilai tauhid itu meniscayakan bahwa kita harus yakin, mengimani bahwa air itu bagian dari makhluk ciptaan Allah, karunia Allah yang harus kita rawat, yang harus kita syukuri, yang harus kita perhatikan betul sehingga nanti pemanfaatannya dan lain sebagainya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Pengelolaan tidak boleh terlepas dari nilai tauhid. Karena pertanggungjawabannya kan, kalau kita melakukan perusakan sehingga sumber air menjadi langka, kualitas air menjadi jelek misalnya, maka itu kita sudah melakukan kerusakan. Zoharul fasadu fil barri wal bahri itu bima kasabat aydin nas. Itu pertama. Kemudian yang kedua itu nilai syukur. Nah, syukur itu kan tidak hanya secara lisan ya, tetapi membutuhkan pembuktian. Maka implementasi nilai dasar syukur dalam pengelolaan air itu kita harus memanfaatkan betul dan mensyukuri serta menjaga itu. Nah, sehingga nanti apa yang menjadi karunia Allah ini benar-benar kita manfaatkan baik dalam rangka hubungan harmonis kita dengan Allah, dengan sesama manusia, bahkan dengan alam semesta. Maka kalau selama ini kita mengenal hablum minallah, hablum minan nas, tapi juga hablum minal alam itu penting. Karena nanti sunatullah itu berjalan.
ketika kita melakukan kerusakan, di dalam ayat Al-Quran dikatakan kami maha kuasa untuk melenyapkan air dari muka bumi ini. Nah, maka kalau kita tidak memiliki rasa syukur, bisa jadi kita mengalami krisis air. Krisis air itu bisa dari krisis kualitas, bisa juga dari krisis kuantitas. Nah, kalau krisis air ini terjadi kan sudah kelangsungan hidup makhluk ini menjadi pasti terancam, kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah nilai dasar keadilan. Nah, keadilan itu dalam Islam sebuah ruh, sebuah spirit, sebuah keniscayaan. Maka dalam menggunakan air itu juga mu'tadil. Kita harus secara adil betul bagaimana mengelolanya, tidak hanya untuk egoisme manusia, tetapi juga memperhatikan aspek konservasinya. Sebab banyak orang yang kemudian memanfaatkan dengan egosentrisnya untuk kepentingan sendirinya, tapi melupakan keberlangsungan dari sumber daya air itu sendiri. Padahal sumber daya alam yang berupa air itu menjadi satu hal yang sangat urgent. Nah, karena itulah di samping nilai keadilan itu ada nilai yang kita sebut tawazunnya. Tawazun itu dalam hal bagaimana kita mendayagunakan. Maka tidak boleh kita melakukan pemborosan, kemudian kita melakukan berbagai macam cara-cara yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi nilai moderasi itu tidak hanya dalam aspek sosial, tetapi juga moderasi dalam memperlakukan alam. Bahkan dalam satu penelitian yang ini harus kita akui sebagai kajian ilmiah ya, ketika air itu kita perlakukan dengan cara yang baik, dia memberikan respon yang positif juga kan, seperti penelitian di Jepang ya. Nah, padahal kalau kita kaitkan dengan Islam, maka di situ syarat sekali dengan nilai-nilai spiritualitasnya. Maka tawazun itu harus kita kemas kembali. Termasuk kalau di lingkungan persyarikatan itu awam itu harus tawazun dalam pengelolaan air. Misalnya di lembaga-lembaga pendidikan kita mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, memilih keran itu saja harus benar-benar dipertimbangkan. Karena seringkali kita wudhu kemudian juga menjadi tidak seimbang penggunaan antara yang kita manfaatkan dengan yang terbuang. Nah, termasuk di dalam beberapa fatwa kita juga bicara tentang bagaimana air-air yang dimanfaatkan untuk toharoh seperti wudhu di berbagai masjid itu tidak terbuang. Maka itu bisa kita lokalisir, misalnya nanti menjadi media untuk menyiram, bukan terbuang dengan sia-sia. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kepedulian, al-inayah. Nah, al-inayah ini artinya peduli, tidak hanya peduli pada lingkungan itu, pemanfaatannya, kemudian bagaimana konservasinya, tetapi juga peduli terhadap kebutuhan orang lain. Nah, sehingga di antara problem yang terkait dengan air itu yang kita gagas, yang kita jelaskan dalam fikih air itu adalah perebutan itu. Sehingga di situ harus benar-benar dikelola dengan cara yang baik. Nah, artinya bahwa pengelolaan dalam perspektif Islam yang dipahami dalam fikih air itu dari aspek tauhid hingga implementasinya. Gitu. Sebegitu lengkapnya Ustaz. Ya, sangat lengkap betul. Itulah makna fikih yang berkemajuan ya. Tidak hanya halal haram itu, tapi seperangkat norma, nilai dan bahkan etika. Oke, jadi ini menjawab juga mengapa Muhammadiyah menggunakan istilah fikih tadi. Iya, betul. Karena istilah fikih kita kembangkan maknanya. Bukan hanya hukum taklifi, tapi seperangkat nilai, norma dan etika itu. Termasuk hukum. Baik Ustadz, tadi sudah disampaikan mengenai bagaimana pengelolaan air itu, salah satunya yaitu ada unsur keadilan Ustadz, kita tidak boleh boros dalam menggunakan air dan sebagainya. Nah, ini ada satu fenomena di masyarakat Ustadz, yaitu ada ya istilah memonopoli air Ustadz. Nah, ini menurut Ustadz bagaimana hukum monopoli air? Iya, kita itu kan taat kepada hukum di samping hukum Islam. Tentu itu pasti, tetapi juga hukum positif yang berlaku. Ada regulasi bagaimana pengelolaan dan lain sebagainya. Kalau secara regulatif ternyata itu masuk kategori monopoli, maka itu bisa dikaitkan dengan dalam perspektif fikih itu bagian dari ihtikar itu kan, penimbunan itu monopoli juga kan. Nah, itu bagian dari sesuatu yang terlarang. Bahkan Islam mengatakan
manihtakara fahuwa khati. Dia itu telah melakukan kesalahan fatal, telah melakukan kezoliman. Nah, karena itu kita harus mengkombinasikan bagaimana hukum positif atau regulasi itu. Maka kita harus melakukan jihad konstitusi kalau terjadi pelanggaran. Karena monopoli tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang ya, tapi juga bisa dilakukan oleh siapa saja. Oke, baik Ustaz. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita break sejenak. Baik pemirsa, Tarjih Menjawab akan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam acara Tarjih Menjawab, masih bersama Dr. Ruslan Faryadi tentang fikih air. Kita lanjutkan perbincangan kita Ustaz. Tadi tentang fenomena monopoli air Ustaz. Silahkan dilanjutkan Ustaz. Ya, itu tadi saya sampaikan bahwa kita juga harus memperhatikan regulasinya ya. Ketika regulasi itu salah, kita harus melakukan jihad konstitusi. Artinya yang dikoreksi pembuat regulasi ya. Nah, kemudian ketika orang salah dalam menerapkan regulasi, berarti masyarakatnya itu, orang yang melakukan bisnis air itu juga perlu harus mendapatkan perhatian dari aspek bagaimana dia itu diarahkan, bahkan juga harus memberikan satu hukuman dalam batas-batas tertentu ya, sesuai dengan regulasinya. Dalam perspektif Islam kan kita mengenal dan seringkali kita dengar hadis an-nasu suraka fi salasah itu. Al-ma wal kala wan nar, air. Nah, itu kemudian diinterpretasikan atau dijelaskan oleh para ulama sebagai salah satu dalil justifikasi tentang larangan monopoli air itu. Karena semua orang bersarikat memiliki hak bersama. Kecuali dalam batas tertentu, misalnya orang itu menggali sumur, kemudian air dimanfaatkan sendiri, itu tidak mempengaruhi kelangkaan yang lain, ya itu hak individual yang harus dihormati. Tetapi kalau sudah namanya monopoli, maka ini menyangkut harkat, martabat, dan kebutuhan orang banyak. Nah, kalau itu terjadi, maka regulasi harus tegas. Dan itu banyak sekali terjadi ya terkait dengan itu. Artinya dalam perspektif Islam jelas khati itu kesalahan besar, bahkan itu kezoliman. Dan orang melakukan itu kalau dibiarkan, akhirnya kecenderungannya itu melakukan destruktif kan, kerusakan alam. Nah, dalam ayat Quran dijelaskan di situ, ketika kita melakukan destruktif terhadap air, maka air itu akan mengalami kelangkaan kualitas maupun kuantitas yang berpengaruh pada orang lain. Sebagai statement untuk menguatkan argumentasi itu, ingat kita harus memahami spirit Al-Quran itu juga kan, yang mengatakan bahwa wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Satu orang melakukan monopoli dan sebagainya berdampak bagi orang lain. Gitu. Kira-kira ukuran monopoli itu seperti apa Ustaz? Iya, ukuran monopoli kalau kita kaitkan dengan ihtikar itu satu, ketika itu menyebabkan kelangkaan. Yang kedua, ketika itu berakibat orang lain menjadi kesulitan. Iya, maka suraka itu kan artinya kita punya hak yang sama untuk mengelola secara bersamaan. Maka monopoli itu hanya menguntungkan segelintir orang, sekelompok orang, dan mengakibatkan masyarakat umum menjadi kesusahan. Nah, itu standar yang paling gampang untuk mengukur monopoli itu. Jadi melihat dari manfaat dan madorotnya untuk orang banyak Ustaz. Iya, betul. Baik Ustaz, selanjutnya tadi sebenarnya ini masih berkaitan dengan monopoli. Nah, bagaimana kemudian hukumnya kita memanfaatkan air dari hasil perusahaan yang memonopoli air Ustaz? Iya, tadi kata kuncinya adalah kalau secara regulatif itu masuk kategori monopoli, ya tentu ada langkah-langkah terdahulu yang harus kita lakukan. Apa yang kita lakukan tadi itu? Kalau monopoli itu memang didasarkan pada satu regulasi yang salah, yang keliru, maka kita melakukan jihad konstitusi. Nah, itu banyak yang kita lakukan dan berhasil. Sehingga apa yang kemudian diundang-undangkan dibatalkan oleh MK. Itu langkah yang strategis. Jadi kita ke atas. Kemudian yang kedua, ke samping. Bagi pelaku-pelaku kalau itu sudah melakukan kekeliruan, maka kita termasuk ya kita sebagai manusia hukum, juga kita di negara hukum, ya hukum harus ditegakkan dulu. Sebelum kita melakukan langkah-langkah yang sifatnya misalnya kita tidak membeli dan lain sebagainya, itu menjadi langkah yang
bagian akhir ya. Terakhir. Karena tidak semua orang kemudian melakukan itu. Pada satu sisi dia ingin melakukan langkah itu. Pada sisi lain dia membutuhkan itu. Ini kan dilematis sungguhnya. Nah, karena itulah harus kita melakukan langkah-langkah yang progresif, langkah-langkah yang berdampak efektif. Mulai dari atas itu, kalau itu kekeliruan pada regulasi, ya lakukan jihad konstitusi. Kalau itu melakukan ini, ya tentu Islam ada tahapannya. Nah, termasuk misalnya di satu lingkungan, kalau masyarakatnya itu kemudian merasa apa yang dilakukan oleh pengusaha, segelintir orang itu merusak lingkungannya, sanitasinya, kemudian sumber air bawah tanahnya, ya dia juga harus melakukan pembelaan terhadap hak-haknya. Nah, kalau kemudian itu tetap dilakukan, hukum tetap berjalan, kemudian kita harus kasih hukuman yang praktis. Jangan kita memberikan keuntungan dengan membeli apa yang dia lakukan. Apalagi ya, indikasi-indikasi ketika orang melakukan monopoli terhadap air itu, pertama, perusahaan induknya itu kan rata-rata luar negeri itu. Iya, tidak perlu saya sebut misalnya itu rata-rata yang untung itu yang sananya. Ya kita ini yang untung ya segelintir orang, tapi justru masa depan anak cucu kita, masa depan kelestarian alam itu terancam kalau kita tidak melakukan upaya-upaya preventif dan upaya represif. Preventifnya yang tadi itu, represifnya antara lain ya jangan beli produknya misalnya, itu bagian dari salah satu cara. Baik Ustaz. Oke, sebagaimana yang sudah tadi Ustadz sampaikan, saya bisa menyimpulkan bahwa Muhammadiyah memunculkan fikih air ini sepertinya karena melihat fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terkait air itu, Ustadz. Nah, ya, kita sampai pada sesi kesimpulan, Ustadz. Menurut Ustadz sendiri, bagaimana kesimpulan dari tema yang tadi kita bahas tentang fikih air ini, Ustadz? Ya, oke. Jadi yang pertama adalah kita harus tidak hanya secara lisan, secara retorik ya, tetapi kita harus berhasil dan mampu membuat satu panduan. Maka fikih air itu bagian dari panduan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita arif terhadap lingkungan alam semesta, termasuk diantaranya air itu. Maka disitulah kita membuat satu pedoman menggunakan seperangkat nilai agama. Semua hal harus kita kerucutkan dulu, basic lainnya itu tauhid, baru pada implementasi yang lain. Nah, PR kita adalah bagaimana kita mensosialisasikan apa yang sudah kita hasilkan. Nah, saya kira ini seperti yang ini ya, fikih air buku ini bagian dari cara kita untuk mensosialisasikan. Alhamdulillah, suatu ketika saya diminta untuk menyampaikan di Bandung. Yang hadir saat itu bagian dari yang terkait dengan lingkungan. Itu apresiasinya luar biasa ya. Karena kita tidak hanya halal haram boleh tidak, tetapi seperangkat nilai kita berikan. Ya. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama Dr. Ruslan Faryadi tentang fikih air. Semoga bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Pemirsa yang berbahagia, saksikan selalu Tarjih Menjawab pada episode-episode selanjutnya. Dan akhirnya saya Dewi Umaroh beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.